Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas tentang pertidaksamaan bagian yang ketiga, yaitu tentang, ya ini istilahnya pecahan lah ya. Nah, untuk teman-teman yang belum sempat menyaksikan atau menonton video kami bagian yang kedua ataupun bagian yang ke satu, nah ini teman-teman mesti dan wajib dan kudu menyaksikan video kami supaya teman-teman tidak mengalami kesulitan. Oke, linknya ada di atas ini untuk video bagian yang ke satu. Silahkan diklik ya. Oke, kalau begitu kita juga mengingatkan teman-teman. Nah, ini tidak lupa dan tidak bosan. Yuk, follow akun kami di IG. Udah lumayan banyak. Di Line, jangan lupa pakai @ karena kita menggunakan official account. Kemudian di Facebook dan juga di YouTube. Jadi video ini pokoknya video yang panjang, yang lama itu selalu kami upload hanya di YouTube. Oke, jangan lupa ya. Yuk kita langsung mulai soal yang ke satu. Nah, ini langsung saja nih. Jadi bentuknya itu sebetulnya pecahan, teman-teman. Langkahnya itu nggak jauh beda dengan yang pangkat 2 di bagian kedua video sebelumnya. Nah, ini cuma bedanya bentuknya dalam bentuk pembagian. Kalau yang pangkat 2 kan bentuk kali tuh. Nah, gimana langkahnya? Kita sama dengankan dengan 0 semuanya, baik pembilang yang atas maupun penyebut yang bawah. Ingat ya, ini yang ditanyakan di himpunan penyelesaiannya. Jadi, langsung saja X plus 1 sama dengan 0. Itu enak, kayak yang bagian yang kedua nih, nggak jauh beda. 2X min 3 sama dengan 0. Jadi semuanya kita sama dengan 0. Karena ini bentuknya udah simple nih. Jadi kalau bentuknya belum simple, kita otak-atik dulu. Dan usahakan bagian sini selalu 0. Nggak boleh angka lain. Kalau angka lain ya mesti diotak-atik dulu supaya 0 aja pokoknya. Cuma itu sih ketentuannya teman-teman ya. Kemudian di sini X sama dengan min 1. Atau di sini 2X sama dengan 3. Kemudian X sama dengan otomatis 3 dibagi 2. Kita sudah mendapatkan nilai X-nya. Ini cepet kok ini kok. Kemudian kita buat biasa ini untuk membantu. Nggak wajib sih ya. Nah, bedanya dengan yang pangkat 2, di sini kan ada sama dengannya, lebih kecil sama dengan nih. Kalau yang bagian sebelumnya, bagian kedua itu kalau ada sama dengan, kita buat semuanya buletan isi semua. Nah, kemudian dimasukin bilangan yang paling kecil adalah min 1 di sini. Kemudian di sini adalah 3/2. Nah, inilah biasanya kalau yang pangkat 2. Tapi hati-hati, kalau pecahan itu beda teman-teman. Ingat, di bawah atau penyebut itu nggak boleh 0. Jadi contohnya, kok nggak boleh 0 sih? Karena kalau kita hasilnya 3 dibagi 0, tentu ini hasilnya adalah tidak terdefinisi. 5 dibagi 0 tidak terdefinisi. Jadi oleh sebab itu, supaya ada hasilnya, maka bawah ini nggak boleh 0. Jadi 2X min 3 itu nggak boleh sama dengan 0. Yaitu nilainya adalah 3/2. Jadi khusus untuk yang bawah, ini 3/2, ini bentuknya bukan bulat isi, tapi bolong. Nah, buletan bolong. Jangan lupa ya, jadi di bawah itu nggak boleh ada sama dengannya. Walau di soal itu ada tanda sama dengan. Jadi kalau di soal ada tanda sama dengan, yang sama dengan cukup pembilangnya saja yang atas. Tapi yang bawah, mau soal apapun, selalu tidak ada sama dengannya. Tuh, gampang kan? Nah, tandanya gimana nih? HP-nya mana yang dipakai? Apakah boleh pakai plus min plus? Boleh, langsung saja teman-teman. Plus min plus ketimbang kita uji titik. Jadi kita bisa langsung ketimbang uji titik. Tapi kalau teman-teman belum yakin, uji titik aja nggak apa-apa, itu lebih aman. Gitu ya. Nah, kenapa bisa langsung? Kita ngelihatnya di sini sebetulnya. Kita lihat saja koefisien X pangkat paling tinggi. Kemudian di sini koefisien X pangkat paling tingginya X pangkat 1 ya, koefisiennya positif. Dan yang bawah koefisien X-nya juga positif. Positif dibagi positif, maka hasilnya pasti positif. Oleh sebab itu plus min plus simbolnya. Kalau misalkan di atasnya negatif, misalkan ya, di dalam soal atasnya ini negatif.
bawahnya positif. Maka negatif dibagi positif hasilnya negatif. Maka simbol di sini adalah min plus min. Kayak gitu teman-teman. Itu nanti ada di soal selanjutnya sih. Nah ini kita pakai soal yang biasa dulu. Jadi plus min plus. Kenapa? Karena hasil bagi koefisien X pangkat paling tingginya juga positif. Gitu. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Yang dipakai adalah bilangan yang lebih kecil sama dengan 0. Bilangan yang lebih kecil sama dengan 0 itu pastinya bilangan negatif. Maka HP yang kita pakai adalah yang simbolnya negatif. Jadi HP-nya yang ini. Nah, masih ingat ya gimana menuliskannya? Nah, yang belum tahu nuliskannya HP-nya, silahkan buka video kami sebelumnya. Nah, jadi nuliskannya adalah min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 3/2. Nah, kenapa bisa langsung ada? Karena kita lihat aja simbol di sini. Kalau bolong, maka nggak ada sama dengannya. Tapi kalau bulat penuh, maka ada sama dengannya. Jadi ini nanti kita bisa lebih cepat menuliskan notasi himpunan penyelesaiannya. Oke, gimana menuliskan lengkap dalam himpunannya? Ya, jadi HP sama dengan X sedemikian rupa sehingga X bla 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 dan X elemen bilangan real. Nah, inilah jawabannya. Nah, silakan ya, kalau ada yang mau tanya langsung saja ditanyakan supaya bisa paham. Lewat apa nanyanya? Lewat kolom komen. Gitu. Nanti pasti akan kami balas. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Yang belum selesai nanti bisa di-post ya. Soal kedua, inilah soalnya. Nah, ini dia. Langkahnya sama, menentukan himpunan penyelesaian X-nya yang memenuhi ini, sesuai soal ya. Langkahnya gimana? Kita sama dengankan 0 dulu semuanya. Walaupun di soal nggak ada sama dengannya ya, nggak masalah. Pokoknya sama denganin 0. Jadi 3X min 1 sama dengan 0. Dan di sini 3 min X sama dengan 0. Min 1 dipindah jadi 1 dan dibagi 3 menjadi sepertiga. Yuk, pas ya. 3 dipindah jadi min 3 dan semuanya dibagi min 1 ya supaya jadi positif X. Menjadi 3. Nah, ini adalah nilai X-nya teman-teman. Oke, kalau sudah dapat, kayak biasa buat ini dulu. Nah, pokoknya yang masih belum paham nanti bukalah video kami sebelumnya. Di sini nggak ada sama dengannya teman-teman. Maka atas bawah atau pembilang dan penyebutnya bolong semua. Pokoknya pembilang yang bagian atas itu ngikutin soalnya ada sama dengan atau enggak. Tapi yang bawah itu selalu tidak boleh ada sama dengannya. Jadi selalu bolong yang bawah. Nah untuk yang ini bolong semua. Nah kemudian tandanya gimana? Apakah plus min plus? Kita cek nih. Lihatlah koefisien X pangkat paling tinggi. Di dalam soal ini X pangkat paling tingginya adalah X pangkat 1. Di sini adalah 3X pangkat 1. 3X nih positif. Dan yang bawahnya hati-hati. Negatif X. Jadi atasnya positif. Dibagi dengan bawahnya negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Oleh sebab itu simbolnya di sini min plus min. Kalau hasilnya negatif. Kalau hasilnya positif ya plus min plus. Kalau teman-teman masih belum yakin bisa uji titik. Nggak masalah. Pasti jawabannya sama. Yang penting teliti. Nah, yang dipakai yang mana? Kita cek di sini. Nah, tandanya di sini lebih 0. Jadi bilangan apa yang nilainya di atas 0? Pasti bilangan positif. Maka HP yang kita pakai yang simbolnya positif. Kebetulan kalau soal ini, jadi positifnya itu yang di tengah. Maka HP-nya yang ini dia. Oke, kita tinggal tulis di sini. Maka HP-nya adalah sepertiga lebih kecil X. Di sini 3. Nah, ini adalah penulisan HP-nya. Nggak ada sama dengan semua karena bolong. Atau lengkapnya adalah kita tulis yang lengkap X sedemikian sehingga ini bla 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 dan X elemen bilangan real. Nah, inilah jawaban lengkapnya.
Gampang ya. Sangat cepat teman-teman. Nggak usah lama-lama menyelesaikannya. Yang penting kita paham tadi plus min plus atau min plus min. Yuk, silahkan dipahami dulu sebelum kita lanjut ke soal yang ketiga. Kayak biasa, kesulitan langsung komen saja. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Nah, ini dia soal yang ketiga. Ini soalnya lebih jelimet ya. Jadi gimana ini langkahnya? Karena di sini kalau kita lihat sebelah kanan ini bukan 0, tapi 1. Kan ketentuannya tadi mesti 0. Kalau 1 gimana? Kita pindah supaya jadi 0. Tapi hati-hati, ini tidak boleh dikali silang. Mungkin saya tuliskan dulu yang salah ya. Jadi kebanyakan nulisnya begini. 6x ditambah 5, 1 min 4x. Nah, ini langsung dikali silang deh, begini. 6x plus 5, 1 min 4x dikali silang. Hati-hati. Pertidaksamaan pecahan ini nggak boleh dikali silang. Ini salah total. Kenapa nggak boleh dikali silang? Karena di sini itu ada x-nya. Nilai x di sini itu bisa positif, bisa negatif. Kan kita sepakat, ingat, di pembahasan kita video yang ke-1, kita sudah sepakat, misalkan kita memiliki soal begini, misalkan, min x 6. Nah, ingin kita jadikan x, otomatis kan kita kali atau kita bagi dengan negatif 1. Kalau kita kali atau kita bagi dengan negatif 1, maka simbolnya dibalik. Nah, itu yang membuat masalah. Karena ini kita kali silang, kita nggak tahu nih, nilainya x di sini, nilainya 1 min 4x semua ini, nilainya positif atau negatif nanti. Kalau positif sih nggak masalah, dikali juga tandanya sama. Tapi kalau negatif, tandanya dibalik. Nggak mungkin kita coba dua-duanya, dibalik sama nggak. Jadi makin lama. Jadi nggak boleh dikali silang. Karena 1 min 4x belum tentu positif atau belum tentu negatif. Tapi kalau sudah pasti negatif atau positif, boleh. Nggak masalah, gitu ya. Ayo, pokoknya cek dulu video kami sebelumnya. Nah, langkahnya gimana? Jadi langkahnya adalah ini saya hapus aja deh. Nanti malah disangkanya ini soalnya. Oke. Langkahnya adalah kita pindah satunya. Jadi min 6x ditambah 5 dibagi dengan 1 min 4x. Minus 1 lebih sama dengan 0. Nah, jadi minus 1 karena kita pindah. Habis ini diapain? Ya, kita samain penyebut. Mau nggak mau. Ya, memang mesti begitu ya. Inilah yang membuat agak sedikit panjang dikit sih. Nggak panjang-panjang amat ya. Jadi ini 1 min 4x minus. Nah, penyebutnya adalah 1 min 4x. Maka kita tulis ini adalah 1 min 4x. Bawahnya juga 1 min 4x. Tuh, karena 1 min 4x dibagi 1 min 4x hasilnya adalah 1. Pas ya, kita samakan penyebut. Yang penting itu sebelah kanannya 0 aja pokoknya. Nggak boleh kalau nggak 0. Nah, kita gabung jadi 1 aja. Ini kita ngitungnya langsung ya. Kita ngitungnya langsung nih. Jadi begini. Nggak langsung deh. Kita hitung dulu deh, nggak apa-apa. Supaya paham semua ya. Jadi sini min 6x ditambah 5. Nah ini. Min dikali 1 adalah min 1. Min dikali min 4x adalah plus 4x. Jadi hati-hati. Semuanya ini kita kalikan. Negatif dikali 1 adalah negatif 1. Negatif dikali negatif 4x adalah positif 4x. Tuh. Jadi semuanya kita kalikan dengan negatif. Nah, tinggal kita hitung, kita kelompokkan x dengan x yang ada x-nya dengan yang ada x-nya. Oh, min 6x ditambah 4x. Tentu x dihitung dengan x ya. Hasilnya adalah min 2x. Kemudian plus 5 minus 1. Hasilnya adalah plus 4. Dibagi 1 min 4x. Simbolnya tetap. Tuh, ini sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Atas bawah atau pembilang dan penyebutnya sudah menjadi bentuk yang paling simpel. Kalau sudah sampai tahapan ini, teman-teman tinggal menyamadengankan 0 semuanya. Kayak tadi ya. Yang ini saya kotakin dulu deh. Ini udah nggak kepake ya. Saya lanjutkan ke sini. Maka kita sama dengankan 0. Min 2x ditambah 4 sama dengan 0. Maka menjadi min 2x sama dengan min 4.
Dibagi dengan min 2 semua, maka X sama dengan 2. Dapat. Kemudian satu lagi, yang bawah 1 min 4X sama dengan 0. Maka min 4X sama dengan min 1. Dipindah kan? Ini 4-nya kok jelek dari tadi ya? Maka dibagi min 4 semua menjadi 1/4. Hati-hati di soal ini ada sama dengannya. Oleh sebab itu, yang atas selalu keisi. Kadang ngikutin ya. Tapi yang bawah nggak boleh ada sama dengannya. Selalu bolong. Di sini yang paling kecil ini ya, 1/4. Itu yang bawah jadi bolong. Nah, yang atas 2, maka bulat keisi. Oke, tinggal kita tentukan simbolnya plus min plus atau min plus min. Kita cek koefisien X pangkat paling tinggi. Kebetulan ini pangkatnya 1 semua. Di atas adalah negatif, di bawah juga negatif. Negatif dibagi negatif adalah positif, teman-teman. Oleh sebab itu, kita tuliskannya plus min plus, karena hasilnya plus. Kalau hasilnya min tadi, ya min plus min. Gampang sekali. Kita lihat yang dipakai apa angkanya. Nyata yang dipakai di sini adalah angka yang lebih sama dengan 0. Sudah dapat kita pastikan, pasti bilangannya bilangan positif. Maka yang kita pakai yang positif. Tuh. Ini dan ini. Maka jawabannya adalah, nah ini ada bolong ya, jadi bolong ada sama dengannya. X lebih kecil 1/4 atau X lebih sama dengan 2. Nah, lengkapnya adalah HP sama dengan X sedemikian sehingga X bla 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 dan X elemen bilangan real. Inilah jawabannya. Nah, kita sudah dapat jawaban untuk soal yang ketiga. Sangat gampang. Yuk, kita lanjut soal yang keempat. Pokoknya kesulitan langsung komen saja. Atau masih mau dipahami tinggal di-post saja ya. Soal yang keempat. Nah, ini dia. Sejenis dengan tadi, tapi di sini bukan angka 1, angka 3. Langkahnya sama kok. Kita langsung pindah ya. Ingat, tidak boleh dikali silang. Karena yang penyebut ini ada X-nya. Di bawah itu ada X-nya. Karena nilai 2X plus 3 itu bisa positif, bisa negatif. Nggak pasti. Jadi nggak boleh. Kita langsung aja mindahkan 3-nya ya. Jadi 4X min 5 dibagi dengan 2X plus 3 minus 3 lebih kecil 0. Nah, kita samakan penyebutnya. Jadi 4X min 5 di sini adalah 2X plus 3 minus, nah ini ada minusnya nih. 3, penyebutnya adalah 2X plus 3. Maka semuanya saya kasih 2X plus 3. Tuh. Oke, tinggal kita kalikan ya. Ngalikannya hati-hati, satu-satu kayak tadi ya, semuanya dikalikan. Nah, kita kalikan nih. Ini bacanya bukan 3 loh, tapi bacanya negatif 3. Negatif 3 dikalikan dengan 2 menjadi negatif 6X. Negatif 3 dikalikan plus 3, negatif 9. Tuh. Kemudian 2X plus 3 lebih kecil 0. Kemudian kita hitung X-nya nih. X dengan yang ada X-nya juga. 4X minus 6X. Maka menjadi min 2X. Min 5, min lagi 9. Menjadi min 14. Dibagi dengan 2X plus 3. Lebih kecil 0. Nah, sudah bentuk paling simpel, kita langsung sama dengankan 0 semua, teman-teman. Nah, yang atas, ini yang atas ya, min 2X min 14 sama dengan 0. Dan yang bawah, 2X plus 3 sama dengan 0. Maka menjadi min 2X sama dengan 14. Dibagi min 2, maka X sama dengan min 7. Ini langsung loh ya. Kemudian 2X sama dengan min 3. Maka X sama dengan min 3/2.
kita sudah mendapatkan nilai X-nya. Ternyata nilai X-nya semuanya negatif, nggak masalah. Nggak ada hubungannya juga ya mau plus mau min. Kita langsung buat. Karena nggak ada sama dengannya di dalam soal, maka semuanya bolong. Nah, ini yang paling kecil yang mana ya? Min 7. Nah, ini paling kecil. Dilanjutkan min 3/2. Nah, ini plus min plus atau min plus min. Ingat, kita sudah nggak ngeliat yang ini ya. Jangan lihat yang atas. Kita lihat yang sudah kita otak-atik tadi. Nah, yang bawah sini. Kita cek koefisien X pangkat paling tinggi. Di sini adalah negatif, di bawahnya positif. Negatif dibagi positif adalah negatif. Oleh sebab itu, kita pakai simbol min plus min. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah bilangan yang lebih kecil 0, yaitu bilangan negatif. Nah, jadi yang samping nih. Jadi HP-nya yang di samping. Ini dia HP-nya. Maka, kita langsung saja menuliskan. Ini jadi, apa ya nulisnya? Jadi X lebih kecil min 7 atau X lebih min 3/2. Mungkin lengkapnya adalah HP sama dengan X demikian sehingga X bla 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 dan X elemen bilangan real. Oke, begitu. Sangat gampang, teman-teman. Oke, kita lanjut soal yang kelima. Ini dia soalnya. Nah, konsepnya ini masih sama, teman-teman. Yaitu samanya gimana? Intinya, sebelah kanan ini mesti 0. Tapi di situ X ya. Kayak sebelumnya kita pindah pokoknya supaya 0. Dan ingat tidak boleh dikali silang. Pantangan kalau ada X yang dikali silang. Karena nilainya belum tentu positif atau negatif. Jadi, ini saya pindah langsung X-nya ya. Jadi 2X pangkat 2 plus 3X min 1. Bawahnya menjadi 2X min 5 minus X lebih kecil sama dengan 0. Nah, jadinya begini. Kemudian kalau habis gini diapain? Sama, kita samakan penyebut. Jadi sebetulnya mau soal kayak apapun, yang penting bentuk kayak gini itu sama sebetulnya. Dipindah, kemudian samain penyebut. Nggak ada langkah khusus lainnya kok. Semuanya sama. Minus X. Nah, karena penyebutnya 2X min 5, maka atas bawah kita kalikan 2X min 5. Ini atas. Dan bawahnya 2X min 5. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, kayak biasa juga, kita kalikan. Ini masih sama, 2X pangkat 2 plus 3X min 1. Nah, ngalikannya hati-hati. Di sini simbolnya negatif. Negatif X ya, soal kita ya. Ingat, negatif X. Bukan X saja. Negatif X dikalikan 2X, yaitu negatif 2X pangkat 2. Negatif X dikali min 5. Min dikali min menjadi plus 5X. Dibagi, kita samakan, jadikan satu aja bawahnya ya, karena penyebutnya udah sama. Oke, jadi yang dikalikan cuma atasnya. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, tinggal kita otak-atik yang atas nih. X pangkat 2 tentunya kita hitung dengan X pangkat 2 yang sejenis. 2X pangkat 2 minus 2X pangkat 2 habis 0. Habis ya. Kemudian positif 3X ditambah 5X. Maka menjadi 8X. Kemudian ada negatif 1. Ya udah ya, nggak ada temennya ya negatif 1. Dibagi dengan 2X min 5. Nah, yang awalnya tadi bentuknya aneh, ternyata menjadi bentuk yang sangat simpel kayak gini. Udah deh, kita sama dengankan 0 semua ya, kayak biasa, kayak di video sebelumnya. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman belum menyaksikan video-video sebelumnya, coba tonton dulu supaya teman-teman paham. Nah, ini kalau nggak paham, nggak kami tanggung nih. Karena kalau teman-teman belum menyaksikan videonya. Jadi kita sama dengankan 0 semua. Oke.
Maka 8X sama dengan min 1 dipindah jadi 1. Maka X-nya menjadi 1/8. Ini juga sama, 2X sama dengan 5, maka X-nya sama dengan 5/2. Nah, dapatlah semua nilai X-nya. Semuanya pecahan nih teman-teman. Dan positif semua, nggak masalah mau positif negatif nggak ngefek ya. Di sini ada sama dengannya, maka nanti yang bagian atas, maaf, nggak pakai yang ini ya, pakai yang bawah aja nih. Di sini ada sama dengannya, maka nanti yang bagian atas ini bentuknya bulat keisi, karena juga ada sama dengannya. Yaitu yang ini ya, 1/8. Nah ini gedean yang mana? Kecilan yang mana ya? Kecilan 1/8 ya, maka ini yang di depan. Yaitu ada sama dengannya. Kemudian yang penyebutnya 2x min 5 itu nggak boleh ada sama dengannya, yaitu yang ini ya, yaitu bolong. Nah, kita cek plus min plus atau min plus min. Kalau kita lihat di sini, atas koefisiennya 8, positif, yang bawah juga positif. Positif dibagi positif sama dengan positif, maka plus min plus. Kemudian, yang diminta adalah lebih kecil 0. Bilangan yang lebih kecil 0 adalah bilangan negatif. Maka negatif letaknya di tengah, jadi HP-nya adalah semua wilayah yang letaknya di tengah. Ini dia HP-nya. Maka, jawabannya 1/8 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 5/2. Atau kalau mau lengkapnya, HP sama dengan X sedemikian sehingga bla 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 bla, X elemen bilangan real. Oke, inilah jawabannya. Ini jawaban lengkap ya. Silahkan teman-teman pahami dulu sebelum kita lanjut soal yang ke-6. Oke, kita lanjutkan. Nanti kalau teman-teman masih memahami, silahkan di-pause aja videonya ya. Oke, kita langsung lanjut soal ke-6. Nah, soal ke-6 ini lebih dahsyat. Jadi, semua sisi ada pecahan semua. Ingat, nggak boleh dikali silang. Gimana menyelesaikannya? Sama. Kita pindah. Yuk, kita lakukan. Jadi ini X min 2 dibagi X min 3. Dipindah jadi min ya. Jadi X plus 1 dibagi dengan X plus 5. Lebih besar 0. Nah, kalau ada soal kayak gini, kita hitungnya adalah kita istilahnya apa namanya? Kita samain penyebut, langsung kita kayak kali-kali silang gitu. Ini udah ada di pembahasan menghitung pecahan di bagian video yang bagian ke-1 intinya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya. Mungkin saya kasih contohnya deh. Contohnya begini nih, teman-teman. Kalau teman-teman punya 2/3 minus 3/4. Nah, ini contohnya ya. Gimana menghitungnya? Kita pakai metode ini nih. Kita awalnya samain penyebut, kita kalikan 3 dikali 4. Hasilnya adalah 12. Kemudian kayak kita kali silang gitu teman-teman, atas kali bawah gitu. 2 dikali 4. Hasilnya adalah 8. Minus 3 dikali 3. Hasilnya adalah 9. Maka hasilnya adalah min 1/12. Nah kayak gini, tipe-tipe ngitungnya supaya gampang. Ini contoh ya, nggak ada kaitannya dengan soal di atas. Contoh menghitungnya saja. Nah ini juga langkahnya sama teman-teman. Kita kalikan bawah kali bawah dulu. Tapi nggak usah dihitung. Tulis saja begini. Kita bentuk dalam bentuk kali aja kayak gini. Nggak usah dihitung hasilnya. Kayak gini ya. Kemudian kita kalikan atas bawah. X min 2 dikalikan X plus 5. Saya tuliskan saja. X min 2 dikalikan X plus 5. Min X min 3 dikalikan X plus 1. X min 3 dikalikan X plus 1. Nah, kayak gini. Lebih besar 0. Nah, yang bawah itu udah bentuk kali, maka nggak usah dikalikan. Supaya gampang. Nah, tapi yang atas ini kan ada tanda minus nih. Ini masih bisa kita buat bentuk paling simpel nih, teman-teman. Maka mau nggak mau kita kalikan dulu yang atas. X dikalikan X itu adalah, ini lumayan panjang nanti ya, saya letakkan sini deh.
X pangkat 2. X dikalikan plus 5 plus 5X. Min 2 dikalikan X, min 2X. Min 2 dikalikan plus 5, min 10. Oke, kemudian min, karena depannya ada min, maka satu dulu minnya ya. X dikali X adalah X pangkat 2. X dikali 1 adalah plus X. Min 3 dikali X adalah min 3X. Dan min 3 dikali plus 1 adalah min 3. Nah, ini kayaknya belum pas nih. Saya buat min. Nah, kayak gini ya. Dibagi, ingat, yang bawah nggak usah kalian hitung. Karena toh nanti kita pecah juga ya, percuma. Jadi diamin aja. Nah, kayak gini. Langsung deh kita hitung yang atas. Oh, ini kita hitung X pangkat 2. Kemudian di sini ada plus 5X minus 2X. Maka menjadi plus 3X. Min 10. Aman ya. Kemudian min, belum buka, X pangkat 2. Di sini ada plus X min 3X. Maka menjadi min 2X. Min 3. Tuh. Bawahnya tetap sama. Nggak usah kita otak-atik. Pokoknya kalau udah bentuk kali, udah diemin. Kalau bentuk plus minus ya kita ubah. Nah, kayak gini. Kemudian setelah ini, yang atas masih kita bisa buat jadi bentuk paling simpel. Ini saya hapus lagi deh. Nah, supaya nggak mengganggu ya. Jadi, yang atas, nah ini saya langsung aja deh. Ini ada X pangkat 2 min X pangkat 2, jadi habis. Supaya kita nggak kecapean ngitung lah ya. Habis, 0. Kemudian yang X sama X ya, plus 3X min 2X. Jadi plus ya, jadi plus 3X plus 2X. Jadi plus karena ada min. Menjadi 5X. Ini saya pindah sini langsung. Menjadi 5X. Kemudian min 10 min lagi 3. Jadi boleh saya tulis min 10 ditambah 3. Hasilnya adalah min 7. Nah, yang bawah sama X min 3, X min 5. Kok min 5 ya? Ini plus nih. Kenapa bisa jadi min ya? Plus, maaf. Salah nulis nih ya. Oke. Nah, ini dia. Kemudian, udah nggak bisa diapa-apain lagi, yang bawah nggak usah teman-teman kalikan. Langsung saja, karena udah dalam bentuk kali nih. Yang bawah, jadi kita sama dengankan 0 semua. Jadi 5X min 7 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0. X plus 5 sama dengan 0. Nih, coba teman-teman pahami dulu. Pokoknya semuanya disama denganin 0. Kemudian kita hitung nilai X-nya. Maka 5X sama dengan 7 per 5. Masih 7 ya. Nih, karena sudah kebayang jawabannya, udah semangat banget. Maka X sama dengan kita bagi 5. 7 per 5. Yang ini X sama dengan min 3 dipindah jadi 3. Dan ini X sama dengan plus 5 dipindah jadi min 5. Dapatlah di sini ada 3 nilai X. Sebetulnya ini masuk di bagian yang lain ya. Pertidaksamaan yang lain. Biasanya ini ke suku banyak juga masuk sih. Tapi nggak apa-apa kita bahas karena kadang sebagian sekolah juga ini dimasukin. Nggak masalah lah ya. Oke, karena ini nggak ada sama dengannya dalam soal, nggak ada sama dengan ya, maka semuanya bolong. Karena ada 3 slot, ada 3 angka, maka kita masukin 3-3-nya. Di sini yang paling kecil udah pasti min 5, karena cuma satu itu yang negatif. Kemudian yang kedua adalah 7 dibagi 5 itu adalah 1 koma ya. 1 koma. Yang kedua 7 per 5. Dan yang ketiga adalah 3 tentunya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Terus gimana sih menyelesaikannya? Nah, ini dia. Gimana menyelesaikannya? Jadi,
ini kita bisa menggunakan uji titik. Jadi kalau X-nya itu ada 3, kemudian X-nya ada yang sama, atau X-nya, pokoknya kalau X-nya di atas 2 dan atau ada X yang nilainya sama, maka lebih enak pakai uji titik dulu deh. Jangan pakai plus min dulu. Sudah bisa sih pakai plus min tadi, tapi kita coba pakai yang biasa dulu. Yang lebih apa ya? Yang lebih mantep lah, udah pasti betulnya gitu ya. Dan ini nggak lama kok. Nah, lebih enak kalau saya uji titik, pakailah angka 0. Kebetulan 0 nggak ada di X-nya ya. Jadi jangan pakai nilai yang X-nya ada di sini. Nah, selain X-nya yaitu 0. 0 itu posisinya ada di sini 0. Nah, kita masukin 0 ke dalam sini tadi. Misalkan X-nya langsung saya ganti 0 ya. 5 dikali 0 adalah 0. Tinggal min 7. 0 min 3 adalah min 3. Kita nggak ngitung angka, kita di sini hanya menghitung tandanya saja. 0 di sini juga 0 plus 5. 0 ya. Kita lihat nih. Negatif 3 dikalikan plus 5. Min dikali plus adalah min. Kemudian atasnya min dibagi bawahnya tadi min adalah plus. Maka simbol di sini adalah plus. Ingat kita nggak menghitung angkanya, kita hanya menghitung tandanya saja. Oke, kalau masih kesulitan, ini contohnya. Ini 5 dikali 0 kan? 0. 0 min 7 adalah min 7. Ini kalau X-nya saya ganti 0. Bawah menjadi 0 min 3 adalah min 3. Dikali 0 tambah 5 adalah 5. Yang bawah kalau saya hitung, itu kan hasilnya min 7 dibagi min 3 dikali positif 5. Min dikali plus adalah min. Kemudian min 7 dibagi min dibagi min adalah plus. Oh, jadi di sini simbolnya plus. Tuh, contohnya ya. Maka karena nilai X-nya beda semua, selang-seling aja. Maka di sini min, di sini plus. Tuh. Jadi min plus. Pokoknya selang-seling, teman-teman. Tapi nanti kalau ada komponen yang sama, nilai X yang sama, nah itu nanti ada di soal kita. Nanti akan kita bahas. Itu ada beda lagi kalau ada yang sama. Tapi kalau beda semua, selang-seling. Kemudian yang dipakai adalah ini, angka yang di atas 0. Lebih gede ketimbang 0. Jadi simbol yang kita pakai yang positif. Jadi HP-nya adalah yang di sini dan di sini. Jadi ada dua wilayah. Nah, panjang banget nih nulis HP-nya. Oke. Jadi kalau ditulis lengkap, HP sama dengan X sedemikian. Sehingga min 5 lebih kecil X lebih kecil 7/5. Atau X lebih 3. Dan X elemen bilangan real. Ini adalah jawabannya. Nah, ayo. Gampang ya. Ya, gitulah pokoknya. Uji titik lebih aman. Tapi nanti sebetulnya kalau teman-teman paham, nggak usah uji titik pun, teman-teman pasti bisa menebak plus min plusnya gitu. Tapi kalau teman-teman belum begitu paham, malah bisa salah. Udah kita pakai yang amannya saja deh. Kita pakai uji titik. Oke, silahkan di-pause kalau teman-teman membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami, nggak masalah. Nah, ini kita next dulu ya. Kita langsung mencoba soal ke-7. Wah, 2 soal lagi jadi nih. Soal ke-7 tipenya sama, cuma ini dibuat yang atas itu bentuknya pangkat 2. Kalau tadi yang bawah ya, kalau dikalikan kan pangkat 2 tuh tadi yang bawah. Ini yang atasnya dan koefisiennya negatif. Wah, ini dia. Ini yang membuat banyak pusing nih nyelesain kayak gini. Yuk, langsung saja. Jadi kalau teman-teman menemukan bentuk soal kayak gini, usahakan ya kalau bisa, itu adalah kita positifkan A-nya atau koefisien X pangkat 2-nya teman-teman positifkan. Gimana supaya positif? Maka semuanya ini saya kalikan dengan negatif 1. Boleh dikali dengan min 1 atau dibagi, nggak apa-apa. Tapi ingat-ingat nih, yang bagian ini kan bentuknya pembagian nih. Ini adalah pembagian nih teman-teman. Maka kalau ingin kalian kali dengan negatif 1, itu yang dikali salah satu. Atasnya saja atau bawahnya saja. Jangan dua-duanya dikalikan. Oke, jadi kalau dibuat kayak gini lah. Dikalikan min 1 ya, 1 di sini jadi negatif. Nah, mungkin dibuat kayak dulu deh. X pangkat 2 plus 4X plus 5. Dibagi dengan X plus 4. Lebih sama dengan, oh iya, karena dikalikan negatif, maka tandanya dibalik. Lebih kecil sama dengan min 1.
Kok min 1 sih? Lebih kecil 0. Ini dia. Oke, ini kan kita kalikan. Karena kalau konsep kita tadi, kalau dikalikan atau dibagi dengan negatif, maka tandanya dibalik. Nah, kemudian ini masih ada negatifnya, ini belum saya masukin ke dalam ya, udah saya kalikan negatif, tapi negatifnya belum saya kalikan ke dalam. Nah, ini yang dikalikan ke dalam yang mana nih? Atas atau bawah atau dua-duanya? Kalau negatifnya kayak gini, cuma ada satu, itu kalian bebas mau mengalihkan dengan yang atas atau yang bawah. Jangan dua-duanya. Contohnya begini nih. Saya punya min setengah. Ini sangat nggak boleh teman-teman menuliskannya min 1 dibagi min 2 sama dengan setengah. Nah, ini salah nih. Karena kalau atas dikali min, bawah kali min, hasilnya positif dong jadinya. Negatifnya hilang, kan aneh ya. Memang kalau yang saya kotakin ini sama. Tapi apakah ini sama dengan ini? Tidak. Jadi kalau negatif itu dalam pecahan, itu boleh kita tulis langsung di tengah, nggak masalah. Bisa juga negatifnya tulis di atas, bisa juga negatifnya tulis di bawah. Ini nilainya sama. Kalau negatif, mau di atas, bawah, ataupun tengah, nggak masalah. Yang penting negatifnya ada satu. Nah, kalau ini kan kalau kita kalikan ke bawah, percuma dong. Kan kita fokusnya ingin mempositifkan koefisien X pangkat 2. Maka negatifnya saya kalikan ke atas. Jadi X pangkat 2 min 4X min 5 ya, bawahnya tetap. Nah, ini jauh banget nih. Nah, bawahnya tetap set di sini X plus 4. Lebih kecil sama dengan 0. Ingat ya, tanda ini udah nggak kita pakai lagi. Yang kita pakai adalah tanda yang sudah kita kalikan negatif 1. Yang ini yang kita pakai nanti. Kemudian yang atas masih bisa dipecah. Kita pecah yang atas. Bawahnya tetap jadi X plus 4. Nah, yang atas di sini X, di sini X. Bilangan apa kalau dikalikan min 5, tapi dijumlahkan min 4? Tentunya min 5 dan plus 1. Gitu. Nah, ini dia. Sudah jadi, nggak bisa diapa-apain lagi. Kita sama dengankan 0. Maka, saya sama dengankan 0 di sini deh nulisnya. Maka menjadi X min 5 sama dengan 0. Ini kayaknya hapus aja deh, timbang nanti salah konsep. Oke. Kemudian X plus 1 sama dengan 0. Dan satu lagi, X plus 4 sama dengan 0. Kita hitung X-nya, maka X min 5 dipindah jadi 5. X 1 dipindah jadi min 1, dan ini X dipindah jadi min 4. Kemudian kita buat kayak tadi, garis bilangan. Hati-hati, ini ada sama dengannya, dan yang bawah itu adalah X plus 4, yang bawah ya. Nih, yang bawah adalah X plus 4, yaitu nilai X-nya adalah min 4. Maka min 4-nya bolong. Kebetulan paling kecil min 4 nih, bolong. Min 4, yang lain keisi. Min 1, dan satu lagi adalah 5. Nilai X-nya beda, maka langsung saja ini pasti hasilnya selang-seling plus min plus min plus min. Kalau ada X yang sama, itu beda lagi pokoknya. Nanti akan dijelaskan lah belakangan. Oke ya, jadi kita akan menghitung simbolnya. Pakai apa? Pakai uji titik aja deh, supaya aman. Oh ya, ini udah selesai. Saya hapus lagi deh yang bawah ini. Supaya space-nya banyak. Oke, nah kita langsung menghitung nih. Uji titik. Nah, ini pakai 0 enak nih. 0 letaknya di sini 0 ya. Nah, 0 di sini nih. Kita masukin 0. Masukin ke sini aja ya, ke soal kita. Yang sudah kita kalikan. Jadi 0 min 5 hasilnya min 5. Dikali 0 tambah 1 hasilnya 1. Dibagi dengan 0 tambah 4 hasilnya 4. Kita lihat simbolnya aja. Negatif dikali positif. Hasilnya adalah negatif. Dibagi 4 itu positif ya, dibagi positif. Maka hasilnya adalah negatif bagi positif, yaitu negatif. Jadi di 0 sini negatif tandanya. Selang-seling ya, di sini plus, min, plus, min. Kayak gitu. Yang dipakai yang mana? Ingat, kita udah nggak pakai yang atas ini ya. Kita pakai yang di sini. Lebih kecil 0, itu maksudnya adalah bilangan negatif. Maka HP-nya yang negatif. Tuh. Jadinya ada dua bagian lagi. Nah, kalau ditulis HP-nya yang lengkap, HP sama dengan set. X sedemikian sehingga X lebih kecil min 4. Nggak ada sama dengannya, hati-hati ya. Nah, ini yang fungsinya bolong sama isi tadi.
enak. Atau min 1, ini ada sama dengannya karena keisi, X 5. Dan X elemen bilangan real. Oke, jadi inilah jawabannya teman-teman. Sangat panjang dan dahsyat pastinya. Oke, soal ke-7 sudah selesai. Silahkan teman-teman yang masih memahami, butuh waktu yang lebih lama, boleh di-pause dulu. Oke, kita lanjutkan soal ke-8. Ini suatu soal lagi. Ya, selesai sudah kalau udah soal 8 ini. Tentukan himpunan penyelesaian X yang memenuhi pertidaksamaan bla 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 bla. Ini sebetulnya nggak ada yang spesial sih, tapi kalau kita selesaikan nanti ada yang aneh di sini, ada yang unik. Coba ya, langsung saja nih, karena udah positif semuanya, kita langsung pecah saja. Kalau nggak bisa dipecah ya mau nggak mau pakai ABC. Tapi ini bisa kok. Yuk, dikalikan hasilnya positif 6, dijumlahkan negatif 5. Pasti angkanya min 3 dan min 2. Min 3 dikali min 2 adalah 6, positif. Min 3 tambah min 2 adalah min 5. Aman, dibesar sama dengan 0. Nah, hati-hati nih teman-teman. Kalau teman-teman menemukan soal kayak gini, jangan sampai atas bawah teman-teman bagi. Walaupun bisa dibagi. Ini kan sama-sama X min 3, bagi A. Jangan. Ketika teman-teman membagi, maka nanti ada nilai X yang hilang. Apa itu? Ya X min 3-nya hilang. Kan X min 3 itu nanti X sama dengan 3, teman-teman. Nanti teman-teman nggak akan mendapatkan X sama dengan 3 di batasnya. Itu akan membuat jawaban teman-teman salah. Jadi kalau ada yang sama, abaikan aja. Maksudnya bukan didiemin ya, maksudnya jangan dibagi gitu. Langsung saja kita hitung nilai X-nya teman-teman, disama dengan 0 semua. Jadi X min 3 sama dengan 0, X min 2 sama dengan 0, dan X min 3 sama dengan 0. Sama lah nggak apa-apa. X sama dengan 3, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Nah, hati-hati kalau ada soal kayak gini, ingat ya, jangan teman-teman bagi X min 3-nya. Karena kalau X min 3-nya dibagi, nanti X sama dengan 3-nya teman-teman nggak akan dapat. Karena udah jadi 1. Jadi batasnya hilang 1, kan jadi salah. Maka kita diamkan aja, jangan dibagi. Tinggal kita buat garis bilangan. Nah, tentu yang B, kalau angka yang sama jangan dibuat ada 3 titik di sini ya, ada 2, yaitu angkanya 2 dan 3. Masukin di sini 2. Oh ya, ini ada sama dengannya ya. Maka sama dengan 2 itu letaknya di atas, maka buletan penuh. Nah, di sini ada 3 nih. Kalau kita pakai acuan 3 yang atas, itu ada sama dengannya, karena soalnya ada sama dengan. Tapi kalau pakai acuan yang bawah, karena di bawah itu nggak boleh ada sama dengan. Jadi yang dipakai yang mana? Ada sama dengan atau enggak? Yang kita pakai nggak ada sama dengannya. Gitu. Yang atas nggak ada sama dengan, yang bawah nggak ada. Otomatis kalau kita pakai dua-duanya, itu kita pakai yang tidak ada sama dengannya. Nah, supaya nggak salah, nulis 3-nya ada 2. Jadi menandakan nilai 3-nya itu ada 2. Tapi hati-hati teman-teman, jangan langsung teman-teman pakai plus min plus. Kan ini ada 2 nilai X-nya. Enggak, X-nya itu ada 3. Cuma yang 2 itu sama gitu loh. Jadi jangan langsung pakai plus min plus. Lebih enak pakai uji titik. Apa yang diuji? Pakai angka 0 aja di sini, angka 0. Oh, lebih enak. Kita masukin angka 0. Jadi 0 min 3 min dikali 0 min 2 min 2 dibagi 0 min 3 min 3. Kita lihat simbolnya. Negatif dikali negatif adalah positif. Dibagi negatif. Hasilnya adalah plus bagi min adalah min. Nah, ternyata di sini simbolnya min. Selang-seling. Maka di sini plus. Dan di sini adalah plus juga teman-teman. Jangan sampai salah. Kenapa bisa plus? Nah, ini. Jadi gini teman-teman. Di dalam matematika, kalau teman-teman menemukan ada komponen yang sama, contohnya 3, banyaknya 3 ini ada 2. Kalau banyaknya itu ada 2 atau ada 4, intinya banyaknya itu ada genap. Banyaknya bilangan yang sama ada genap. Bukan bilangannya genap, tapi banyaknya ada genap.
contoh ini banyaknya ada 2, 2 kan genap. Banyaknya ada 4, 4 itu genap. Nah, gitu. Jadi kalau banyaknya genap, itu simbolnya selalu sama dengan sebelahnya. Jadi kalau di sini plus, maka sebelahnya juga plus. Kalau banyaknya genap. Tapi kalau banyaknya ganjil, kayak 1, 3, 5 banyaknya ganjil, maka selang-seling. Nah, ini contohnya, 2-nya ada 1, maka setelah plus adalah min. Gimana? Oke, kita ulang lagi ya. Misalkan kita punya soal kayak gini. Di sini min 1-nya ada 2. 0-nya ada 3. 2-nya ada 1. 2-nya ada 2 deh. Dan 3-nya ada 4. Nah, misalkan ada 4 nih. Ini contoh aja ya. Misalkan kita uji titik 1. Di sini nilainya min, misalkan. Maka kita ke kanan dulu ya, min. Di sini 2-nya ada genap nih, ada 2. Maka tetap min. Jadi kalau banyaknya genap, tetap ya simbol ya. Dan di sini 3-nya ada 4. Genap kan 4 itu, maka simbolnya min juga. Ini misalkan ada soal kayak gini. Kemudian kita ke depan nih. 0-nya ada 3, ada ganjil. Maka setelah min adalah plus. Min 1-nya ada 2, genap. Maka setelah plus, plus lagi. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau banyaknya ganjil, itu selang-seling. Tapi kalau banyaknya genap, tandanya sama. Oke. Nah, jadi sama ya kayak gini ya. Kemudian yang dipakai yang apa? Ternyata yang lebih 0 adalah bilangannya positif. Jadi HP-nya yang positif. Tuh. HP-nya yang positif. Ini dia jawabannya. Maka kalau kita tulis HP sama dengan, ini nggak kita pakai ya. HP sama dengan X sedemikian sehingga 2X 3. Ditulis saja 1 3-nya ya. Atau X lebih besar 3. Dan X elemen real. Nah, inilah jawabannya. Tuh. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Sangat gampang. Semakin teman-teman banyak latihan soal, maka akan biasa menyelesaikannya. Kayak gitu. Oke? Kita langsung selesai. Udah 8 soal kita selesaikan. Oke. Silahkan teman-teman. Kalau teman-teman ada yang masih belum paham atau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ketik aja dalam komen, maka kami akan senantiasa menjawab pertanyaan teman-teman. Oke? Dan lagi-lagi kami mengingatkan teman-teman, nah ini, untuk selalu follow kami di IG kami, di Line, jangan lupa pakai add, di Facebook, dan juga di YouTube. Yuk bantu kami supaya YouTube kami menjadi YouTube yang sangat bermanfaat. Kasih video kami ke teman-teman kalian semua supaya kalian dan teman-teman kalian dapat memahami matematika dengan lebih mudah lagi. Silakan kalau mau kasih masukan ke kami akan sangat senang jika ada yang kasih masukan ke kami. Oke, sekian video kami. Tunggu video kami selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.